Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraini. Di sini saya akan mereview ceramah dari Ustazah Oki Setiana Dewi tentang menerima keadaan dan ridho. Kadang-kadang kalau kita nggak dikasih sakit, kita rasa semuanya baik-baik aja, semua normal saja. Tapi kalau kita dikasih sakit, kita jatuh. Barulah kita memahami arti dari sebuah kebaikan yang Allah berikan selama ini. Begitu ya teman-teman semua. Di antara kita nggak mungkin nggak ada yang mendapatkan kesedihan. Semua dari kita punya air matanya masing-masing. Kadang-kadang ada yang Allah uji dari keluarganya, dari ekonomi, dari persaudaraan, dari kesehatan dan sebagainya. Semua dari kita punya ujiannya masing-masing. Seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini semua manusia memiliki perjalanan hidupnya masing-masing, memiliki cerita hidupnya masing-masing, yang dari semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz jauh sebelum dunia ini diciptakan. Ridho adalah sikap menerima apa yang terjadi pada diri kita, baik keburukan ataupun kebaikan. Ridho juga sikap mempercayai bahwa musibah ataupun kebahagiaan, kesakitan, kehilangan dalam diri kita, dalam hidup kita adalah yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridho sudah pasti memiliki kacamata atau pandangan yang husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima, dia percaya bahwa semuanya yang menimpa pada dirinya adalah yang terbaik untuk dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya menjalankan skenario yang diberikan oleh Allah untuk kita dan berusaha menjalankan sebaik-baiknya. Ridho juga berkorelasi lurus dengan keimanan yang kuat. Jika seseorang mempunyai sikap ridho, sudah pasti dia memiliki iman yang kuat. Jadi tidak ada sifat ridho dalam diri seseorang jika hatinya kosong dari sifat qanaah. Ridho juga berkaitan dengan sifat qanaah, merasa cukup apa yang ada pada dirinya, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Hadis riwayat Muslim menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman seseorang yang ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Jadi kapan sih kita mempunyai sikap ridho? Ialah saat menyambut musibah sama bahagianya ketika kita menyambut kebahagiaan. Jadi sebelum kita meminta ridho kepada Allah, kita yang harus terlebih dahulu ridho atas ketetapan yang diberikan kepada kita. Ada yang mengatakan bahwa takdir baik dan takdir buruk. Pada dasarnya takdir itu semuanya baik. Kalau ada yang mengatakan takdir buruk, berarti itu pandangan manusia terhadap takdir itu. Bisa jadi dia tidak suka, bisa jadi dia keberatan untuk menerimanya. Di setiap takdir memiliki hikmah dan kebaikan masing-masing di dalamnya. Contohnya pada saat kita sakit, bisa jadi kita dosa-dosa kita digugurkan, bisa jadi kita lebih menghargai saat kita sehat. Kesedihan dan musibah juga dapat menguji kesabaran dan keimanan seseorang. Jadi Allah ingin tahu seberapa jauh sabarnya, seberapa kuat imannya atas apa musibah yang diberikan kepada kita. Musibah juga dapat membersihkan hati dari sifat buruk dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saat kita di atas, lalu kita dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, kita akan lebih tunduk kepada Allah, kita akan lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya doa dan tawakal dalam menghadapi ujian. Penting untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak menggunakan kata jikalau. Ya Allah, jikalau Engkau berkenan, sembuhkanlah aku. Ya Allah, jikalau Engkau berkenan, berilah aku kesehatan. Buanglah kata-kata itu saat berdoa, karena Allah Maha mengabulkan segala permintaan hambanya. Jadi Allah lebih senang kalau hamba-hambanya meminta kepadanya. Doa juga harus disertai dengan keyakinan dan usaha untuk mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Jadi kita lebih sering berdoa, lebih sering meminta kepada Allah. Kesimpulannya, semua yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian takdir dari Allah yang terbaik. Tidak ada takdir buruk.
juga penting untuk menerima takdir dengan hati yang ridho dan bersyukur. Karena jika kita bersyukur, Allah akan meninggikan derajat kita. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Menurut saya dalam ceramah ini tidak ada kekurangan karena dia menceritakan peristiwa kehidupannya sendiri, mencantumkan ayat-ayat Al-Quran, juga mencantumkan hadisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.